Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 091150221026 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Baiklah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Bagian A, perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, emosi, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania seperti bentuk, tinggi, besar badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan keberhasilan belajar. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah faktor keturunan bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Dua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh, dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis perbedaan individual. Yang pertama, kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lambat, sedangkan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Selanjutnya, keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan, yaitu tinggi, berat, dan koordinasi anggota badan. Cacat badan yaitu gangguan pada penglihatan, sakit menahun, mudah pusing kepala, dan lain-lain, serta gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat memengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, mudah lelah, kurang minat melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya, penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosional individu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemalu, pemberani, dan lain-lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di sekitarnya. Selanjutnya, keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, pola pikir, dan lain-lain. Selanjutnya, prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh faktor perbedaan individu. Yang pertama, faktor keturunan. Menurut para ahli biologi, ternyata terjadinya individu ialah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina pada setiap spesies. Jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomnya. Perbedaan sifat individu inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan.
Selanjutnya, pengaruh faktor lingkungan. Lingkungan dalam artian luas meliputi lingkungan statis dan lingkungan yang bergerak atau dinamis. Keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor campuran. Dari uraian di atas, baik uraian pertama mengenai pengaruh faktor keturunan maupun uraian kedua mengenai pengaruh faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat. Yang pertama, kemampuan atau intelijensi. Uji perbedaan individu memungkinkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seseorang yang tentunya menghasilkan skor nilai IQ. Pada tahun 1920-an, pengujian ini sangat berguna dilakukan. Banyak pendukung gerakan ini di Amerika yang kemudian dirasa bahwa seseorang yang memiliki IQ sedang hingga tinggi yang hanya dibolehkan untuk lebih produktif dibanding mereka yang memiliki kelaterbelakangan mental, dan kelompok kelaterbelakangan mental ini biasanya dihindari. Yang kedua yaitu cognitive stylist. Teori yang berhubungan erat pada permasalahan dalam keserasian untuk belajar adalah tipe kognitif. Keserasian perorangan mungkin dipandang sebagai suatu tingkatan dari pencapaian intelektual, sedangkan tipe kognitif mengacu pada cara penyampaian atau bagaimana suatu penyesuaian tugas-tugas intelektual. Sebagai contoh, individu berbeda pilihan atau kemampuan untuk belajar dari suatu cara yang dilakukan berhubungan dengan perasaan spesifik. Sebagian orang merasa paling baik belajar dari materi tertulis, sedangkan sebagian orang lain merasa lebih efektif atau efisien belajar dari pengelolaan indera pendengar dengan isi yang sama melalui ceramah atau kuliah atau siaran ulang TV dari video. Selanjutnya, gaya belajar. Strategi belajar sebagai tambahan terhadap perbedaan di dalam karakteristik global yang mempengaruhi pelajaran. Suatu faktor penentu penting dari suatu capaian individu pada tugas yang diberikan ialah strategi spesifik yang diambil untuk tugas itu. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.